bikin satu. Ternyata orang Indonesia itu punya apa ya sudah kayak temanya dulu. Maksudnya gimana? Udah terkenal dengan kata-kata lemot. Ya, kami pun kemudian di kontak Afrika. Tapi kan ada yang menyepelekan. Ayo belajar yang kita mengetahui karyawannya trader dan menyepelekan waktu sedikit aja. Apa sanksi dari perusahaan tersebut? Kita pecat. Main kayak abang banget. Iya, ya sebenarnya dari kami ya itu tadi ya konten yang punya hal sebisa mungkin kita dari perusahaan sendiri itu ya untuk bisa intinya jangan kalau bisa target yang kita tempuh kita itu harus bisa gitu. Supaya ada pekerja yang remote ataupun dianya lambat gitu kan. Nah, gimana kita caranya untuk bisa ngasih pengarahan sama dia gitu. Fokusnya itu malam hari, Mbak. Enggak mungkin. Iya, malam hari. Pertanyaannya besok itu ya kan jalanan macet kita nggak bisa mengantisipasi jam berapa macetnya kan biasanya kalau pagi. Jadi sebelum misalnya pada jam 6 mulai macet kita habis subuh kan karyawannya yang kerja 24 jam kan ada shiftnya siang malam. Kalau shiftnya kan biasanya cuma sampai jam 5 sore. Targetnya tadi siapa? Targetnya Oki. Perusahaan. Coba lihat di produk dong, Mbak. Oke, kalau targetnya perusahaan, berarti asumsi saya ngirimnya dalam jumlah besar. Ya. Kontaineran. Asumsi saya ngirim dalam jumlah banyak dan itu nggak mungkin ada box-box. Itu nggak mungkin. Iya, apalagi tadi Mbak bilang bisa ngirim perhiasan. Masa perusahaan ngirim perhiasan? Itu kayaknya nggak mungkin. Di Bogor, ya hati-hati. Kalau memang targetnya perusahaan, berarti kan harus skalanya besar. Mungkin kalau dokumen masih bisa. Kadang-kadang kan perusahaan memang nganter dokumen. Tapi kalau yang produk-produk pakai box-box gitu itu pasti harus besar. Nggak mungkin skalanya cuma kecil. Karena kalau dari B2B market, B2B itu bisnis to bisnis, itu pengirimannya pasti dalam jumlah besar. Nggak mungkin dia dalam jumlah kecil, kecuali kalau B2C. B2C kan bisnis to customer langsung, itu penjualan langsung, makanya ejaran. Tapi kalau sudah bisnis pasti besar, jadi itu hati-hati. Nggak mungkin skalanya segini, pasti lebih besar. Paling nggak 1 kuintal atau 1 kiloan atau berapa kilo pasti segitu. Jadi hati-hatinya di situ. Terus ngirimnya pakai apa ini? Pengiriman pakai biasa. Kalau yang ke luar negeri ada pesawat yang internasional ini. Kalau yang untuk yang lokal mungkin kita sudah menyediakan seperti yang punya mobil sendiri atau kendaraan sendiri. Terus juga kalau menurut saya kalau memang targetnya perusahaan itu berarti Mbak ngiriin, maksudnya ada cabangnya, itu pasti yang ada kawasan industri. Itu lebih masuk akal, bukan setiap kota. Ya enggak? Kan kadang ada kota yang enggak ada industrinya. Nah kan enggak punya kawasan. Iya, kan ada kawasan industri. Kan di Jabodetabek. Iya, kan kayak gitu itu kan memang kawasan industri. Nah, kalau memang kawasan industri pasti ada customer-nya nanti. Tapi andai kata misalnya di mana yang enggak ada. Di kota-kota yang kecil yang memang nggak ada industrinya kan nggak mungkin pasti ya customer. Dan lagi kalau misalnya memang perusahaan ke perusahaan itu pasti ngirimnya juga ke perusahaan intinya, baru mereka menyebarkan ke kayak cabang-cabangnya, itu urusannya mereka, tapi bukan pengiriman dari perusahaan ke perusahaan intinya. Beda makanya. Jadi letaknya kalau saran saya mungkin di yang kawasan industri itu lebih masuk akal. Jadi untuk nantinya yang box ini memang segini, tapi kalau misalnya perusahaan punya box sendiri lebih dari ini dikenai biaya tambahan. Cuma dari kami itu misalnya yang boxnya 35 kilo, 1 kilonya 1.000 berarti 35 kilo. Kalau dari perusahaan mengirimnya itu lebih dari itu, misalnya boxnya 40 kilo itu dikenai biaya tambahan. Atau perusahaan punya box sendiri yang lebih besar itu juga boleh. Cuma harganya dihitung per kilo. Kalau mungkin perhitungan per kilo oke Mbak, tapi kalau misalnya Mbak nyediain box seperti itu nanti nggak ada yang mau loh. Ini yang dari kami. Iya
maksudnya karena kalau perusahaan itu pasti skalanya besar. Setahu saya sampai saat ini perusahaan pasti ngirimnya dalam jumlah besar. Itu pun kayak ekspor impor ke luar negeri itu pasti dalam jumlah besar. Apalagi ini untuk jasa layanan internasional loh. Kalau udah ukurannya internasional, kalau perusahaan itu pasti ekspor. Dan orang mengekspor itu biayanya besar, nggak mungkin dia cuma ngekspor 35 kilo, lah ya rugi. Mending Masuk. Oke. Dan kalau saya kayak gitu, oke. Kalau film pria, Oke, terima kasih. selanjutnya saya sendiri. Iya, Ini saya akunya nomor 4 ya. Kita terakhir. Mau maju udah sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan, perkenalkan nama saya Triani. Dan di sini saya punya rekan dua, yaitu Mas Angel sama Mbak Rizka, tapi karena mereka berhalangan hadir, jadi mereka tidak bisa hadir. Di sini Angel. Di sini kita mempunyai perusahaan di bidang olahraga, yaitu namanya Platinum HNF Center. H yaitu health, F yaitu fun. Jadi di sini kita tidak hanya untuk berolahraga, tapi kita have fun gitu. Jadi nggak bosan. Platinum karena itu adalah platinum, kita ketahui yaitu logam yang berwarna Platinum. karena kita suka dengan nama itu gitu. Karena cuma suka dengan iya, Enggak ada sesuatunya gitu. ya karena keren gitu aja gitu. Belat bisa gitu. Platinum HNF Center yaitu menyewakan lapangan futsal dan tempat biliar. Wah, ya senengnya cocok itu seneng. Platinum HNF punya visi yaitu mendukung program pemerintah dalam upaya memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat, khususnya cabang olahraga sepak bola yaitu futsal dan biliar. Dua, membentuk anak muda yang berkarakter, bermental kuat, berjiwa sportif dalam suasana kebersamaan dalam rangka meraih prestasi yang tinggi. Menjadikan Platinum HNF Center sebagai saran pengembang antusias sepak bola futsal dan biliar di tanah air dengan menyelenggarakan kompetisi bermutu di daerah dan nasional. Adapun misi dari kami yaitu mencetak pemain futsal dan biliar profesional dan handal, memajukan minat dan antusias masyarakat, karena kita itu mendirikannya di Malang. Jadi antusias masyarakat Malang pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Menerapkan sistem manajemen modern dengan memberikan pelayanan profesional dan berkualitas. Membentuk teamwork yang baik dalam lingkungan pekerjaan, baik antara pimpinan, karyawan, dan pelanggan atau konsumen. Mengikuti perkembangan zaman, proses pengembangan baik kualitas maupun kuantitas fasilitas serta peraturan dan pengembangan olahraga futsal dan biliar. Adapun STP yang kami terapkan, segmentasinya yaitu kami tujukan untuk futsal kan berbagai kalangan bisa, karena futsal itu umum, bisa dilakukan oleh anak-anak, orang tua, laki-laki dan perempuan. Jadi untuk futsal kita lebih ke umum. Kalau pilihannya kita mungkin pemuda hingga dewasa. Dan targetingnya kita karena kita mendirikannya di area yang strategis, yaitu area kampus dan mall. Jadi tujuan utama kami yaitu mahasiswa dan masyarakat umum. Positioning bagi kami yaitu kami mengadakan Platinum Champion setiap tahunnya dan mengadakan turnamen-turnamen untuk meningkatkan minat para pengunjung yang datang. Produk yaitu sewa lapangan, sewa futsal dan sewa tempat biliar. Harganya